Halo, Kami dari kelompok 6 akan menampilkan video tentang pemanasan global. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Halo, nama saya Zanula Savana, saya dari absen 5. Saya Erlangga Media Pratama dari absen 11. Hai Kak Hilma dari absen 15. Halo, saya Muhammad dari absen 25. Halo, saya Prasio Rizky Aditya dari absen 27. Halo, saya Sarah Skyla dari absen 35. Ini sudah digambarkan oleh PBB bukan lagi sebagai pemanasan global, tapi sudah menjadi bumi yang mendidih atau dihasilkan oleh negara-negara G20, termasuk Indonesia. Lapisan es di kutub utara terus mencair hingga mencapai titik terendah kedua dalam 4 dekade. Karbon dioksida, dinitrogen, dan juga metana meningkat hingga ke rekor tertinggi. Aduh, baru awal tahun, udah ada aja musibah kayak gini. Kenapa ya? Apa yang kamu lihat di berita itu? Ini loh, banjir sekarang udah ada di mana-mana. Es kutub udah mencair, terus juga suhunya udah gak stabil. Tambah lagi polusi udara. Iya juga sih. Duh, panas banget ya hari ini. Berapa ya derajatnya? Atas 31, panas banget. Itu kan Najwa sama Sarah. Mereka ngapain di sana? Kalian ngapain di sini? Kalian panas di sana. Panas sih sebenarnya. Kalian ngerasa nggak sih bahwa bumi kita jadi panas aja? Tuh. Aku rasa juga begitu. Jangan-jangan ada kiamat. Ih, kok kayak gitu sih ngomongnya? Iya nih Adi, jangan aku gitu dong. Kan cuma dugaan sementara. Asal belum, jangan sampai itu terjadi deh. Kewajiban siap. Hai, kalian lagi bahas apa nih? Ini Laura, kita lagi ngebahas akhir-akhir ini panas banget. Terus tiba-tiba Adit dateng, terus ngomong kalau ini tanda-tanda kiamat. Oh alah. Kalian tahu nggak sih kenapa belakangan ini bumi kita tidak baik-baik aja? Ditambah juga dengan cuaca yang sangat panas ini. Ini namanya pemanasan global. Kalian pernah dengar nggak apa itu pemanasan global? Apa ya? Jadi, pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di permukaan bumi karena efek gas rumah kaca, sehingga mengakibatkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer dan daratan permukaan di bumi. Nah, sejak abad 20, penyebab utama kenaikan suhu ini adalah konsentrasi gas rumah kaca yang meningkat tajam. Nah, terus juga diperkirakan bahwa pada tahun 1990 sampai 2100 itu bakal ada kenaikan suhu sekitar 1,1 sampai 6,4 derajat Celcius loh. Oh iya ya, tadi kan kita belajar tentang fisika pemanasan global. Iya bener, baru aja pikiran ya. Iya. Kan benar. Serem juga ya. Iya. Setelah kita mengetahui apa sih itu pemanasan global, nah di sini kita akan memberitahu apa saja gas yang menyebabkan pemanasan global. Pertama, karbon dioksida CO2. Yang kedua, gas metana CH4. Yang ketiga, CFC, PFC, KFC. Yang keempat, gas nitrogen dioksida NO2. Yang kelima, belerang dioksida SO2. Yang keenam, belerang hexafluorida SF6. Yang ketujuh, nitrogen trifluorida NF3. Tanpa kita sadari, kita juga menjadi penyebab pemanasan global. Berikut aktivitas yang dapat menjadi penyebab pemanasan global. 1. Penggunaan bahan bakar fosil yang masif, seperti penggunaan bahan bakar motor yang berlebihan. 2. Penggunaan alat mengandung CFC yang tidak terkontrol, seperti penggunaan pendingin ruangan yang berlebihan. 3. Pengelolaan sampah yang tidak benar, seperti buang sampah sembarangan.
Penyebab lainnya juga ada eksploitasi daya hutan yang berlebihan. Yang kedua, ada aktivitas tambahan dari industri metalurgi. Dan yang terakhir adalah polusi gas metana dari aktivitas peternakan dan pertanian. Gas rumah kaca membuat lapisan secara berlebihan dan menggunakan panas matahari, di mana gas-gas ini menyerap dan memancarkan kembali sebagian dari radiasi panas, yang dimana hal ini mengakibatkan bumi semakin panas. Dan hal ini akan memberikan efek 1. Terjadinya perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim ini dibagi menjadi 2. Pertama ada El Nino, yaitu meningkatnya suhu di permukaan bumi sehingga mengakibatkan kekeringan yang berkepanjangan. Ada 3, yaitu La Nina. Apa itu La Nina? La Nina adalah kembali dinginnya suhu di permukaan bumi. Lalu ada 2, yaitu mencairnya es di kutub. 3 adalah rusaknya ekosistem. 4, wabah penyakit. Dan 5, naiknya ketinggian permukaan air laut. 6, tingkat keasaman air laut meningkat sehingga hal ini berdampak buruk pada terumbu karang, memicu badai, dan juga merusak rantai makanan biota laut. Dampak ini sudah ada di sekitar kita, maka pilihan juga berada di tangan kita. Haruskah kita acuh untuk membiarkan ini semua terjadi atau ikut menghadapi masalah? Namun, bagaimana cara kita sebagai seorang pelajar untuk mengurangi dampak dari pemanasan global? Kita dapat mengelola sampah dengan 3R, yaitu reuse, recycle, dan reduce. 1. Recycle, mendaur ulang. 2. Reuse, menggunakan kembali. 3. Reduce, mengurangi. 4. Kurangi penggunaan botol plastik, lebih baik menggunakan tumbler atau botol minum yang lebih ramah lingkungan. 5. Penghematan energi listrik. Dan 6. Penghematan air. Andai aku dapat berbicara, aku pasti akan mengatakan, jagalah aku, rawatlah aku, dan selamatkanlah aku. Karena akulah yang telah menyediakan apa yang kamu perlukan. Ingatlah bahwa bumi ini merupakan rumah kita satu-satunya. Dengan menyelamatkan bumi, maka kita juga menyelamatkan diri sendiri. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, dimulai dari hal kecil, mari kita selamatkan bumi kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi?